Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bertemu dengan Wali Kota Ankara Mansur Yavaş di Ankara, Turki. Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat jejaring antar kota di tingkat internasional. Kali ini Jakarta mengajak Turki untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Pemprov Jakarta pun terus memperbaiki layanan publik demi menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Tidak hanya itu, pertemuan keduanya juga membahas optimalisasi air minum dan pengembangan layanan publik digital. Keduanya juga sepakat untuk mengembangkan ruang terbuka hijau di kota mereka masing-masing. Turki dan Indonesia sudah berlangsung cukup lama, dimulai sejak Kesultanan Aceh. Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, rencana tunjangan rumah bagi anggota DPR RI menjadi sorotan. Tak main-main, tunjangan rumah anggota DPR bisa mencapai 50 juta rupiah. Anggota DPR RI kembali menjadi sorotan setelah adanya wacana pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Wakil Ketua DPR Adis Kadir membenarkan adanya anggaran ini, namun dia membantah gaji pokok anggota DPR naik. Menurutnya anggaran ini dibuat lantaran pengadaan rumah dinas sudah ditiadakan. Angka 50 juta rupiah pun dinilai wajar untuk rumah di sekitar Senayan, Jakarta Pusat. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Masalah anggaran rumah dinas ini sebenarnya sudah menjadi polemik sejak periode lalu. Saat itu anggota DPR beralasan rumah dinas yang ada banyak yang tidak layak huni, sehingga anggaran rumah dinas pun diperlukan untuk renovasi rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini di luar tunjangan rumah, anggota DPR RI sudah mendapatkan tunjangan lainnya. Meski gaji pokok tidak naik, namun total pendapatan mereka per bulan mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Berikut rincian gaji dan juga tunjangan anggota DPR. Ketua DPR mendapatkan gaji Rp5.040.000. Sementara Wakil Ketua mendapatkan gaji Rp4.620.000. Untuk anggota DPR RI mendapatkan Rp4,2 juta. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan beberapa tunjangan. Tunjangan untuk istri atau suami mencapai Rp420.000. Tunjangan anak mencapai Rp168.000. Uang sidang untuk per paket mencapai Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9,7 juta. Tunjangan beras Rp30.090 per orang, dan tunjangan PPH mencapai Rp2.699.813. Anggota DPR RI juga mendapat tunjangan kehormatan sebanyak Rp5.580.000. Tunjangan komunikasi mencapai Rp15.554.000. Tunjangan pendekatan fungsi pengawasan dan anggaran mencapai Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Sementara anggaran untuk asisten anggota mencapai Rp2.250.000. Total pendapatan per bulan anggota DPR RI saat ini mencapai Rp54.051.903. Jumlah ini diprediksi akan naik dalam RAPBN 2026. Sementara pemerintah terus mengejar defisit keuangan dari berbagai sumber. Salah satunya adalah pajak dari aktivitas ekonomi yang sulit dikenakan pungutan atau yang biasa dikenal sebagai shadow economy. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mendefinisikan shadow economy sebagai pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas hingga perikanan. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta.
hektar yang diambil, ini menciptakan sebuah database baru. Jadi untuk shadow economy sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus, baik yang formal maupun informal, kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajak. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Permukiman Marwarar Sirait digugat warga ke Mahkamah Agung. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pengadaan rumah subsidi bagi warga kurang mampu kembali menjadi sorotan. Kali ini peraturan Menteri Perumahan dan Permukiman digugat warga ke Mahkamah Agung. 8 warga berpenghasilan rendah mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 19 Agustus 2025. Mereka mempertanyakan batas maksimal mendapatkan rumah subsidi menjadi 14 juta per bulan. Masyarakat miskin pun dipaksa bersaing dengan orang kaya. Melalui tim kuasa hukum Teguh Satyabakti, pemohon meminta agar Mahkamah Agung menolak Permen Nomor 5 Tahun 2025. Pembentukan lampiran Permen PKP Nomor 5 Tahun 2005 ini tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak aspiratif karena penetapan batas penghasilan MBR dalam lampiran AKO tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah dan tidak melibatkan partisipasi publik dalam pembentukannya. Menurut peraturan Menteri PUPR, nominal gaji dibagi menjadi 4 zona. Di Pulau Jawa, Sumatera, NTT, dan NTB. Maksimal gaji warga yang bisa mendapatkan rumah subsidi dibagi 2. Bagi yang tidak kawin, batas gaji maksimal adalah 8,5 juta, sementara bagi yang sudah kawin mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu untuk wilayah Jabodetabek, untuk bisa mendapatkan rumah subsidi batas maksimal gaji yang tidak kawin mencapai 12 juta rupiah, sementara bagi yang sudah kawin mencapai 14 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.